I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like, whoa. How you fucking with these hoes up? Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elma Clarita Lestari Damanik dengan NIM A1J222016, Prodi Sastra Indonesia kelas R02. Adapun video kali ini yang saya buat adalah untuk memenuhi tugas mid tes mata kuliah morfologi. Soal pertama, buatlah rangkuman materi konsep dasar morfologi sampai komposisi. Konsep dasar morfologi, pengertian morfologi. Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Hubungan morfologi dengan leksikologi. Morfologi dengan leksikologi keduanya sama-sama mempelajari arti kata. Namun, morfologi lebih cenderung mempelajari arti yang timbul sebagai peristiwa gramatis, ialah yang biasa disebut makna. Sedangkan leksikologi mempelajari arti yang lebih kurang tetap yang terkandung dalam kata atau lazim disebut arti leksis. Contoh leksikologi, berumah yang artinya mempunyai rumah. Morfologi, perubahan bentuk dari rumah menjadi berumah, perubahan nomina ke verba. Morfologi dan etimologi. Etimologi ialah ilmu yang mempelajari seluk-beluk asal suatu kata. Morfologi dan sintaksis. Sintaksis ialah ilmu yang mempelajari hubungan antara kata yang satu dengan kata yang lain, atau tugasnya mempelajari seluk-beluk frase dan kalimat. Objek kajian morfologi adalah kata, yaitu unsur dan struktur internalnya, baik dilihat dari perspektif penciptaan maupun dari perspektif analisis yang meliputi leksem, proleksem, afiks, partikel, dan lainnya. Satuan-satuan gramatik. Satuan gramatik adalah unsur-unsur pembentukan bahasa yang memiliki arti, baik secara gramatikal maupun leksikal. Gramatik berarti yang akan berubah sesuai konteks. Satuan gramatik juga berupa morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Bentuk tunggal dan kompleks. Bentuk tunggal ialah satuan gramatik yang tidak terdiri dari satuan yang lebih kecil, sedangkan bentuk kompleks ialah satuan gramatik yang terdiri dari satuan-satuan yang lebih kecil. Contohnya, sepeda berupa bentuk tunggal, sedangkan bersepeda berupa bentuk kompleks yang dimana terdiri dari dua satuan tunggal, yaitu ber dan sepeda. Satuan gramatik terikat dan bebas. Satuan gramatik bebas ialah satuan-satuan yang dapat berdiri sendiri, sedangkan satuan gramatik terikat ialah satuan-satuan yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terikat pada satuan lain. Contoh satuan terikat: afiks, men, el, an, ke, an, dan lainnya. Contoh satuan bebas: semua kata asal, kuda, makan, pergi, dan lainnya. Morfem kata. Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Kata terkecil menunjukkan bahwasanya sebuah morfem tidak bisa dibagi menjadi lebih kecil lagi. Bentuk asal dan dasar. Bentuk asal ialah satuan yang paling kecil menjadi asal sesuatu kata kompleks. Bentuk dasar ialah satuan, baik tunggal maupun kompleks, yang menjadi dasar bentukan bagi satuan lebih besar. Bentuk asal selalu berupa bentuk tunggal. Contoh, berpakaian bentuk asalnya pakai, sedangkan bentuk dasarnya ialah pakaian. Deretan morfologi hierarki bahasa. Deretan morfologi ialah suatu deretan yang memuat sebuah kata yang berhubungan dalam bentuk dan artinya. Misalnya, kita dapati kata kejauhan. Untuk dapat mengetahui apakah kata itu terdiri dari satu morfem atau beberapa morfem, haruslah kata itu dibandingkan dengan kata-kata lain dalam deretan morfologi. Morfem. Morfem ialah satuan gramatik yang terkecil memiliki makna. Perbedaan morfem, alomorf, dan morf. Morfem ialah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Alomorf ialah realisasi yang bervariasi dari morfem, karena morfem merupakan satuan kata terkecil yang tidak dapat dibagi, sedangkan morf ialah bentuk dari masing-masing alomorf. Contoh morfem dan alomorf. Contoh morfem bermakna leksikal terletak pada morfem rumah merah, sedangkan morfem tidak bermakna leksikal seperti morfem ber, ke, ter. Contoh alomorf adalah pada morfem ber dan bel, serta me, mem, men, meng, meng.
Jenis-jenis dan prinsip-prinsip morfem. Jenis-jenis morfem ada 4, sedangkan prinsip-prinsip morfem ada 6. Proses morfemis atau proses morfologi dalam bahasa Indonesia. Pengertian proses morfologis. Proses morfologis merupakan cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan yang lain. Proses morfologi. Pertama, afiksasi. Dalam tata bahasa tradisional, afiks disebut dengan imbuhan, yaitu morfem terikat yang dapat mengubah makna gramatikal suatu bentuk dasar. Misalnya, me dan kan, di dan kan, yang dapat mengubah gramatikal seperti ganti menjadi menggantikan, digantikan. Kedua, reduplikasi. Dalam pembentukan kata, proses reduplikasi adalah proses pengulangan pada bentuk dasar untuk mendapatkan makna tertentu. Ketiga, komposisi. Komposisi adalah proses penggabungan dua leksem atau lebih yang membentuk kata. Misalnya, lalu lintas, rumah sakit. Keempat, akronimisasi. Akronimisasi adalah proses pembentukan sebuah kata dengan cara menyingkat sebuah konsep yang direalisasikan dalam sebuah konstruksi lebih dari sebuah kata. Contohnya pilkada, pemilihan kepala daerah. Kelima, derivasional. Dalam linguistik, derivasi adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan leksem baru. Keenam, infleksional. Infleksi merupakan proses morfologi yang menghasilkan sebuah bentuk kata yang berbeda dari sebuah leksem yang sama. Ketujuh, abreviasi. Abreviasi atau pemendekan adalah proses pembentukan kata dengan cara memperpendek bentuknya. Contohnya, Dewan Perwakilan Rakyat menjadi DPR. Kedelapan, perubahan zero. Perubahan zero adalah proses morfologis yang mengubah leksem menjadi kata tanpa penambahan atau pengurangan apapun. Misalnya, leksem batu menjadi kata batu. Afiksasi. Dalam tata bahasa tradisional, afiks disebut dengan imbuhan atau morfem yang terikat yang dapat mengubah makna gramatikal suatu bentuk dasar. Jenis-jenis afiksasi. Pertama, berdasarkan asalnya, afiksasi dibedakan menjadi dua, yaitu afiks asli dan afiks serapan. Kedua, berdasarkan produktivitasnya, afiksasi dibedakan menjadi dua, yaitu afiks yang produktif dan afiks yang improduktif. Ketiga, berdasarkan letaknya, afiksasi dibedakan menjadi 5, yaitu prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan simulfiks. Fungsi afiksasi. Fungsi afiksasi terbagi menjadi 13, yaitu menyatakan perbuatan baik aktif maupun pasif, ketidaksengajaan, memiliki sifat, pelaku pekerjaan, jadi lebih menambah, bilangan, makna kausatif, keadaan, objek pekerjaan, penegasan, abstraksi, peristiwa, dan makna sampai. Makna afiksasi. Afiks atau imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata, entah di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan di antara 3 imbuhan itu untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama. Reduplikasi. Reduplikasi atau pengulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Contohnya, sayur mayur. Proses reduplikasi. Proses reduplikasi adalah proses pembentukan kata melalui pengulangan bentuk dasarnya. Reduplikasi morfologis dapat terjadi pada bentuk dasar yang berupa akar, berupa bentuk berafiks, dan berupa bentuk komposisi. Cara menentukan bentuk dasar kata ulang. Pertama, sebagian kata ulang dengan mudah dapat ditentukan bentuk dasarnya. Misalnya, rumah-rumahan bentuk dasarnya rumah. Kedua, pengulangan pada umumnya tidak mengubah golongan kata. Misalnya, bentuk dasar kata ulang, benda menjadi kata benda. Contohnya, sekolah-sekolah. Ketiga, bentuk dasar selalu berupa satuan yang terdapat dalam penggunaan bahasa. Misalnya, bentuk ulang memperkata-katakan. Bentuk dasarnya memperkatakan, bukan memperkata. Jenis-jenis kata ulang. Pertama, kata ulang berdasarkan bentuk. Kedua, kata ulang merubah makna. Makna dan fungsi kata ulang. Sebagai salah satu bentuk proses morfologis, proses reduplikasi adalah pengulangan, tidak berfungsi mengubah golongan jenis kata. Dengan demikian, pada umumnya, reduplikasi tidak mempunyai fungsi gramatik. Jika ada, maka bentuk-bentuk ulang yang mengandung fungsi gramatik hanya terbatas pada beberapa bentuk tertentu saja. Contohnya, pertama, perulangan mengubah kata kerja menjadi kata benda. Kedua, perulangan mengubah kata sifat menjadi kata keterangan. Ketiga, perulangan mengubah bentuk tunggal menjadi jamak. Keempat, perulangan menyatakan intensitas atau penguat makna. Komposisi atau pemajemukan. Kata majemuk adalah gabungan dua kata.
atau morfem, dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru. Ciri-ciri kata majemuk: pertama, tidak dapat disisipi; kedua, tidak dapat diperluas; ketiga, posisi tidak dapat ditukar; keempat, tidak bisa ditambah atau dipisahkan. Jenis-jenis kata majemuk berdasarkan bentuk penulisannya dibedakan menjadi kata majemuk senyawa dan kata majemuk tidak senyawa. Berdasarkan bentuk makna dibedakan menjadi kata majemuk idiom dan kata majemuk semi idiom. Berdasarkan asal-usulnya dibedakan menjadi endosentris atributif, endosentris koordinatif, eksosentris. Kata majemuk dengan unsur berupa morfem unik. Morfem unik yaitu morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu satuan tertentu. Ada beberapa kata majemuk yang salah satu dari unsurnya berupa morfem unik, misalnya simpang siur. Di sini saya juga akan membahas tentang artikel yang meneliti kajian morfologi berjudul Proses Morfologi Infleksi pada Adjektiva Bahasa Indonesia. Masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem morfologi pada adjektiva afiksasi bahasa Indonesia berdasarkan teori morfologi, derivasi, dan infleksi. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, menjelaskan proses morfologi infleksi pada adjektiva afiksasi bahasa Indonesia. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan makna afiks infleksi pada adjektiva afiksasi bahasa Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian linguistik struktural. Objek penelitian ini adalah adjektiva afiksasi bahasa Indonesia. Data penelitian adalah kalimat atau tuturan yang di dalamnya terdapat adjektiva bahasa Indonesia. Sumber data penelitian ini adalah sumber tulis seperti surat kabar, majalah dan buku, dan KBBI, dan sumber lisan, yakni peneliti itu sendiri. Metode dan teknik pengumpulan data adalah metode SIMAK dengan teknik dasar dan teknik lanjutannya. Metode analisis adalah metode AGI. Proses morfologi infleksi atau tujuan pertama dianalisis dengan teknik oposisi dua-dua dan teknik perluas. Fungsi dan makna afiks infleksi tujuan kedua digunakan teknik lesap, teknik oposisi dua-dua, dan teknik baca markah. Hasil model penelitian dijelaskan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan tinjauan teori morfologi, derivasi, dan morfologi infleksi, proses morfologi pada adjektiva afiksasi bahasa Indonesia, yakni proses morfologi infleksi dan proses morfologi derivasi. Proses morfologi infleksi dibedakan atas 4 macam proses. Kedua, dalam bahasa Indonesia ada 4 macam afiks infleksi yang menurunkan berbagai bentuk kata-kata atau kata gramatikal dari suatu leksem A, yakni afiks infleksi ter, ke, an, dan se dengan berbagai makna. Sekian, terima kasih.